Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masih di mata kuliah manajemen proses bisnis. Pada bab kedua ini kita akan membahas tentang identifikasi proses. Pada bab pertama kemarin di pertemuan 1 dan 2 kita sudah membahas banyak tentang manajemen proses. Di situ ada life cycle proses manajemen, ada siklus hidup manajemen proses. Pada bab kedua ini kita akan membahas tentang identifikasi proses. Dalam materi ini capaian pembelajaran adalah yang pertama mendeskripsikan ciri utama proses bisnis. Jadi dalam materi ini kita belajar bersama untuk mendeskripsikan ciri utama proses bisnis. Yang kedua, memahami konsep perancangan proses yang berisi rangkaian aktivitas. Jadi dalam setiap bisnis itu pasti ada proses-proses bisnis atau mungkin bisa dikatakan alur proses atau alur bisnis yang berbeda antara perusahaan satu dan yang lainnya. Tugas kita adalah belajar untuk mendeskripsikan. Ketika kita nanti pada tahapan ini bisa mendeskripsikan dengan baik, melakukan pengelompokan dengan baik, bisa menjelaskan alurnya, bisa menjelaskan bagian-bagiannya. Di tahap berikutnya nanti kita akan belajar untuk menggambarkan menggunakan tools atau menggunakan alat yang bisa digunakan untuk memperjelas proses bisnis itu. Dari kita bisa mendeskripsikan, nanti kita akan bisa menggambarkan, nanti pada tahap berikutnya kita bisa memberikan atau membuat perbaikan pada proses bisnis yang berjalan. Ini sangat penting karena dalam proses bisnis itu ketika kita mempelajari dengan baik, pasti di situ ada beberapa kelemahan, beberapa peluang yang bisa kita melakukan perbaikan dalam bisnis yang ada. Identifikasi proses. Yang pertama, yaitu kita mengidentifikasi proses bisnis organisasi. Berikutnya, memprioritaskan manajemen berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, dalam identifikasi proses itu, kita nanti akan mengidentifikasi proses bisnis dalam organisasi. Berikutnya kenapa? Yang pertama, untuk memahami organisasi. Jadi ketika kita melakukan analisa proses bisnis yang ada, tujuan utama adalah untuk memahami organisasi. Jadi nanti kita akan paham di dalam proses bisnis itu atau di dalam perusahaan itu ada berapa bagian, ada berapa user atau orang yang masing-masing mempunyai bagian-bagian sendiri. Yaitu kita harus bisa memahami kondisi perusahaan yang ada. Yang kedua, kenapa kita mengidentifikasi proses bisnis? Yang kedua, memaksimalkan nilai proyek dalam BPM. Jadi benar-benar dimaksimalkan nilai dari bisnis proses manajemen. Langkah-langkah untuk identifikasi proses. Ada dua langkah yang digunakan. Langkah pertama yaitu langkah penunjukan atau designation. Yaitu ada dua. Yaitu pertama menyebutkan proses utama atau pencacahan. Jadi dengan menyebutkan proses-proses utama yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, tentukan ruang lingkup proses. Jadi setelah disebutkan proses utama, maka setelah itu akan dijelaskan ruang lingkup masing-masing proses. Sebagai contoh seperti ini. Misalkan dalam proses perdagangan,
yang paling utama dalam perdagangan tentu adalah proses penjualan. Berikutnya pembelian, itu untuk proses perdagangan yang konvensional. Berikutnya setelah itu dijelaskan ruang lingkupnya. Penjualan adalah di ruang lingkup yang dilakukan penjualan, yaitu proses melakukan penjualan dari konsumen ke dari perusahaan memberikan barang ke konsumen. Yang terlibat dalam proses itu ada admin atau penjual dan konsumen sebagai pembeli, yaitu ruang lingkup dalam proses. Berikutnya ada lagi selain itu bagian misalkan pembelian. Pembelian adalah ruang lingkupnya misalkan menerima barang dari supplier, berikutnya mengirim ke bagian gudang atau persediaan. Nah, di situ ada ruang lingkup yang dijalankan. Berikutnya dari gudang mengirimkan ke penjualan untuk didisplay, untuk dijual. Jadi dari 3 proses yang sederhana ini ada penjualan, pembelian, berikutnya bagian persediaan. Ada 3 bagian. Ini dalam proses perdagangan konvensional ya. Ada 3 bagian. Itu contoh dengan designation. Itu berdasarkan proses arsitekturnya ya, atau berdasarkan proses desainnya. Berikutnya langkah kedua adalah dengan langkah prioritas, yaitu prioritas proses berdasarkan yang pertama pentingnya. Untuk dalam perusahaan ada beberapa bagian yang memiliki peran penting, importance atau pentingnya bagian itu. Tentu kalau dalam perusahaan dagang yang paling penting adalah 3 bagian itu, penjualan, pembelian, persediaan. Tentu kalau tidak ada bagian penjualan maka barang tidak akan bisa terjual. Meskipun dalam bagian persediaan tidak ada, yang penting barang ada, tetap bisa melakukan penjualan. Maka yang paling penting adalah bagian penjualan dalam perdagangan. Meskipun tidak ada bagian accounting keuangan, tapi tetap bisa melakukan penjualan. Yang penting ada skala prioritas lah istilahnya dalam perusahaan. Berikutnya ada kesehatan atau kalau dalam proses ini kesehatan yang dimaksud adalah seberapa baik bagian itu berperan dalam perusahaan. Jadi ada perusahaan yang penting tapi dia kondisinya tidak baik, itu bisa menjadi prioritas dalam melakukan identifikasi proses. Berikutnya ada kelayakan. Jadi ada kelayakan dalam masing-masing bagian. Misalkan ada bagian accounting, bagian keuangan, merekap laporan keuangan, tapi dia tidak layak untuk menjalankan bagian itu karena mungkin SDM yang terbatas dan sebagainya. Yaitu dengan prioritasi proses portofolio, jadi penjelasan masing-masing bagian. Ini dengan proses perhitungan, sebagian besar bisnis hanya memiliki 3 proses IT. Ini kebetulan perusahaan dagang ya, jual barang, kirim barang. Yang ketiga, memastikan Anda memiliki barang untuk dijual dan dikirimkan. Tentu ini contoh perdagangan yang mungkin bisa dikatakan konvensional. Berikutnya, tipe of process. Yang pertama ada atau bagian dari proses ada tipe dari proses itu pertama ada supplier atau partner, juga ada customer atau stakeholder. Jadi di bagian yang kiri ini merupakan supplier atau partner,
yang mensuplai barang, sementara bagian kanannya adalah customer atau stakeholder yang menggunakan produk kita, baik jasa maupun perusahaan dagang. Yang berikutnya ada core process atau proses inti ya, proses inti atau proses utama dalam, ini masih dalam perdagangan ya, contohnya perdagangan. Berikutnya ada support proses dari proses inti. Berikutnya ada support proses yang mendukung dari proses inti. Jadi support proses itu bagian yang mendukung atau pendukung dari proses inti. Berikutnya adalah manajemen proses. Nah, ini manajemen yang mengatur, memanage antar bagian sehingga menjadi satu kesatuan yang baik. Sebagai contoh, kita di sini ada wholesaler atau sebagai grosir ya, penjualan dengan grosir. Core prosesnya adalah atau inti dari proses adalah penjualan atau sales, mulai dari lead to quote. Ini apa namanya, istilah dalam marketing atau dalam bisnis perdagangan ya. Ada lead to quote mulai dari pangsa pasar sehingga dia tertarik ke order sampai cash atau terjadi transaksi penjualan. Berikutnya ada yang paling utama adalah direct procurement atau pengadaan langsung. Jadi di sini ada mulai dari pengadaan barang atau supplies replenishment atau pengadaan barang dagangan di sini tentunya. Berikutnya ada support proses indirect procurement atau pengadaan barang tidak langsung. Jadi seperti misalkan perusahaan dagang melakukan pembelian untuk perangkat komputer, maka dia pembelian yang termasuk dalam pengadaan tidak langsung. Karena apa? Barang yang dibeli itu tidak untuk dijual, tapi untuk sebagai sarana untuk menunjang operasional perusahaan. Berikutnya ada yang termasuk support proses di sini adalah HR atau human resource. Ada policy update, kebijakan yang diperbarui, rekrutmen, induction, probation atau masa percobaan dan sebagainya. Jadi tentang ketenaga kerjaan ini menjadi support dari proses wholesaler. Berikutnya yang termasuk dalam manajemen proses, ini ada supply management atau manajemen pengadaan barang. Berikutnya ada logistik management, manajemen persediaan dan sebagainya. Jadi ini mungkin lebih ke mengarah pada kerjasama supplier dan sebagainya, itu masuk dalam manajemen proses. Berikutnya contoh yang lain ya, kalau tadi bisnis perdagangan, kita akan coba untuk misalkan perusahaan software house. Core prosesnya apa? Ada bagian penjualan atau marketing. Ini termasuk dalam inti dari bisnis software. Berikutnya yang kedua ada sistem analis dan develop system. Ini yang setelah ada marketing, ada bagian develop system atau bagian yang membangun sistem. Setelah itu ada training and implementation. Jadi setelah ada bagian training yang melakukan proses training dan implementasi, itu juga menjadi core proses dari bisnis software house. Yang tidak kalah penting lagi, yang menjadi core atau inti dari software house adalah after sales atau termasuk customer service. Itu menjadi inti dari proses atau software house. Apa yang jadi support dalam software house? Itu yang termasuk dalam pengadaan hardware, teknisi, itu menjadi support dalam kelompok support proses dalam software house. Berikutnya ada manajemen proses, itu mulai dari yang termasuk ini misalkan market management, market
apa yang perlu menjadi fokus dalam software ini, atau software house yang dibuat ini fokus di mana, itu menjadi manajemen proses, bagian manajemen proses. Termasuk dalam manajemen proses juga research and innovation. Jadi software house itu sangat penting adanya riset dan inovasi dari sistem yang dibangun. Jadi semakin menarik sistem yang dibangun, semakin inovasi, maka dia juga akan mendapatkan nilai yang baik untuk customer. Ini contoh software house. Berikutnya ada e-commerce. E-commerce ini bisa berupa Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain, atau marketplace yang ada banyak sekarang ya. Core prosesnya apa? Jadi dalam e-commerce itu yang menjadi core prosesnya adalah sebenarnya bukan jualnya, tapi software engineer atau software developernya, atau mungkin bagian softwarenya ya, aplikasinya. Karena sebagian dari e-commerce itu tidak melakukan transaksi penjualan. Jadi ini yang perlu diingat ya. Jadi tidak semua transaksi yang ada itu sebenarnya tidak langsung ke perusahaan e-commerce-nya, tapi e-commerce hanya menyediakan tempatnya atau menyediakan softwarenya. Makanya core prosesnya itu sebenarnya di softwarenya itu. Baru setelah itu ada partner, ada merchant, ada toko kerjasama yang di situ nanti akan melakukan transaksi jual beli. Jadi e-commerce marketplace itu sebenarnya cuma tempat saja. Termasuk misalkan seperti Gojek gitu ya. Gojek itu salah satu perusahaan transportasi yang tidak memiliki tidak memiliki armada yang resmi ya, seperti armada. Jadi semua armada itu kerjasama, tapi jumlahnya sangat luar biasa banyaknya. Termasuk kerjasama dengan misalkan seperti penjual makanan dan sebagainya yang jumlahnya cukup banyak. Dan tidak ada yang menjadi pemilik resminya dari Gojek itu tidak ada, atau GoFood atau apa itu tidak ada. Jadi semuanya itu kerjasama. Yang menjadi support apa? Misalkan seperti konten kreatif atau konten kreator yang menjadi support. Jadi harus ada misalkan promo atau apa, itu menjadi supportnya. Jadi itu yang benar-benar menjadi mensupport dari core prosesnya. Manajemen prosesnya apa? Misalkan market management, termasuk research dan innovation, ini juga masuk dalam contoh perusahaan e-commerce yang ada di sekarang ini. Jadi itu contoh beberapa perusahaan yang mungkin bisa dibahas cukup dalam ya. Berikutnya ada relation antara core proses, support proses, dan manajemen proses. Jadi dari masing-masing bagian itu punya hubungan atau keterkaitan yang saling berhubungan. Jadi itu contohnya ya, mulai dari ada tanda tangan kontrak, terus ini di bagian manajemen ya, ada evaluasi vendor, penyedia dan sebagainya, ada penerimaan order di bagian core prosesnya, terus persetujuan order, fill order, berikutnya sampai ke pengiriman order. Support prosesnya apa? Misalkan stok supply-nya, reserve supplies, atau penanganan notanya dan sebagainya. Ini menjadi support dari menjadi hubungan antara manajemen, core dan sebagainya. Misalkan seperti dalam software house misalkan, manajemennya apa yang mengatur di bagian mana? Misalkan mengatur di segmen pasarnya. Jadi di manajemen itu menentukan kebijakan yang kita segmennya ke arah mobile application misalkan, atau ke arah
misalkan membuat aplikasi apa ya, misalkan education application, misalkan aplikasi pendidikan, itu kita bagian manajemen yang menentukan. Setelah itu bagian core prosesnya itu atau bagian inti dari proses itu harusnya mengikuti dari bagian core management. Setelah dari core management itu misalkan mengimplementasikan dalam bentuk develop dan sebagainya, terus dari supportnya ada misalkan kebutuhan hardware dan sebagainya, itu akan saling berhubungan. Contoh ya, ini gambaran tadi sudah contohnya di depan tadi, misalkan ada strategic management, itu masuk dalam manajemen proses, logistik, supply management, warehouse management, demand management. Nah, ini masuk dalam bagian manajemen. Core prosesnya apa? Direct procurement, terus ada ini secara langsung ya, pengadaan secara langsung, direct procurement, ada sales, penjualan, distribution, service, marketing, dan sebagainya. Mungkin untuk perbankan, apa yang menjadi core? Misalkan perbankan itu core prosesnya adalah penyimpanan nasabah dan peminjaman, itu yang menjadi core-nya. Manajemennya apa? Manajemen apa ya, marketing, misalkan manajemen macam-macam lah di bagian manajemen, misalkan strategic manajemen, ada logistik, ada ini bisa diterapkan di dalam perbankan juga, misalkan ada supportnya apa, misalkan pengadaan tidak langsung, IT, dan sebagainya. Ini menjadi proses grup. Nah, ini ada insurance company atau perusahaan asuransi. Ini juga yang menjadi manajemen prosesnya, ada strategic management, ada corporate development, ada market development, investor relation. Yang menjadi core apa? Ada research assessment management, ada marketing, macam-macam ya ini ya. Jadi termasuk claim, policy, servicing, payment collection and distribution, ini untuk pembayaran, aset manajemen, dan sebagainya. Ini yang menjadi core proses. Support prosesnya apa? Ada finance, ada legal audit, reinsurance, IT, dan HR. Ini beberapa perusahaan yang tadi banyak dicontohkan. Contoh lagi, ini ada arsitektur televisi ya, ini televisi. Strategic manajemennya ada masuk bagian manajemen, di bagian yang atas itu marketing manajemen, proses manajemen. Terus core-nya apa? Core-nya adalah sales dan konten, penjualan dan konten yang dihasilkan. Berikutnya ada di bagian bawah ini support proses, ada fasilitas, teknologi, people, finance. Nah, ini masuk dari support proses. Ya, ini contoh ya, contoh identifikasi proses berdasarkan tipenya. Contohnya ini contoh untuk university atau perguruan tinggi. Ini yang bisa dicontohkan, nanti semuanya bisa mencoba ya. Nah, ini ada penyelesaiannya. Yang masuk dalam manajemen proses adalah course management, additional service, market management, dan sebagainya, strategic management. Terus bagian core-nya apa? Yang manajemen proses tadi, yang bagian core-nya adalah ada admission, pendaftaran, marketing, ada teaching award course, language training, teaching professional course, support service, dan sebagainya. Itu menjadi core prosesnya. Supportnya apa? Finance, indirect procurement atau pengadaan tidak langsung, IT, dan juga HR. Dari beberapa contoh tadi, tugas untuk Anda, untuk semua mahasiswa adalah yang pertama, atau cukup satu aja ya tugasnya,
yaitu membuat identifikasi proses. Apa yang diidentifikasi? Boleh perusahaan tempat Anda bekerja, bagi yang sudah bekerja ya. Terus ada lagi mungkin kalau yang belum bekerja, organisasi yang ada di sekitar Anda. Organisasi yang mungkin Anda pernah di dalamnya, atau apa saja lah. Melakukan identifikasi dan menjelaskan bagian proses di dalamnya. Contoh, yang termasuk manajemen proses apa? Misalkan dalam apa ya? Dalam kalau mungkin ada yang jadi aktivis, misalkan dalam organisasi yang ada di kampus, misalkan HM atau himpunan mahasiswa, itu apa yang menjadi manajemen prosesnya? Atau berikutnya core prosesnya apa? Misalkan core prosesnya misalkan aktivitas kemahasiswaan berupa misalkan ada bagian apa, nah, itu Anda jelaskan. Support prosesnya apa, termasuk finance, keuangan, dan sebagainya. Nah itu silahkan nanti tugasnya dituliskan atau digambarkan seperti ini, nanti kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Jadi tugasnya saya ulangi, silahkan membuat identifikasi proses untuk organisasi atau perusahaan yang ada di sekitar Anda. Berikutnya dijelaskan masing-masing bagian, ada berapa bagian. Setelah dijelaskan juga dipisah-pisah atau dipilahkan mana yang menjadi manajemen proses, mana yang menjadi core proses, mana yang menjadi support proses. Untuk pertemuan hari ini saya cukupi sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan melakukan Vikon atau tatap muka pada pertemuan berikutnya untuk membahas tugas yang saya tugaskan pada pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.